1442 Hijriah dan 2020 Masehi. Untuk itu, karena ini pembukaan dan acaranya di subuh, jadi bapak-bapak ibu semua, kita sekarang semua rangkaian HSN, terutama HSN di acara Lazismu Kulon Progo, insya Allah dimulai subuhan, di tengah ada subuhan, dan nanti insya Allah akan diakhiri subuhan pula tanggal 29 Oktober di Masjid Agung. Untuk itu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umur kita. Mudah-mudahan kita tambah cinta kepada Kanjeng Nabi, dan mudah-mudahan kita insya Allah diakan menjadi umat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya walikum yadin sholihah wa ila hadrati Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih pula kepada Takmir Masjid Zainul Ihsan dan rencang-rencang gerakan Teh Panas, Galur, serta teman-teman media NU dan seluruhnya yang telah membantu mensupport acara pagi hari ini. Acara yang selanjutnya adalah sambutan kepada beliau Bapak Kiai Abdul Basit Tamrus kami selaku Sohibul Bed. Kepada beliau Abdal Soal Panggilan Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun para alim, para ulama, para kiai khusus pun Bapak Kiai Haji Muhammad Nasruddin selaku Ketua Panitia PJNU Kabupaten Progo, dan pun Bapak Kiai Suwondo selaku Ketua Panitia MBC Galur, juga pada beliau Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo dan Bapak Raja Bidana, juga pada para bapak, para ibu, mas-mas, adik-adik, hadirin hadirat rahimahullah. Marilah bersama-sama senantiasa kita panjatkan puja bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia dari kita semua. Jangan lupa marilah kita sanjungkan sholawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimahullah, yang pangapunten menika makili saking kanca-kanca majelis taklim Subrati ingkang sepisan saestu ngaturaken sugeng rawuh, ugi matur nuwun sanget awit rawuh panjenengan sedaya wonten ing Masjid Zainul Ihsan Subrati, wonten ing Ngoro-oro Libiran Banaran Galur Progo ini. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya saestu rupa berkah saking Allah, berkah silaturahim, tambah panjang lisanipun, tambah jembar rezekinipun, tambah pasdaranipun, tambah makmur dunyanipun, tambah ilmunipun lan sak panjenenganipun, berkah-berkah ingkang saged kita sebataken istiqomah ingkang monggo kalih enggo bilih saking kula sak kanca anggenipun nanggapi rawuh panjenengan kathah bab ingkang boten pranan penggalih saestu kita nyuwun agenging samudra pasami
Ugi saestu kula sak kanca nyuwun doa saestu panjenengan ugi saestu anggen kita khidmah, anggen kita tolak ilmi, anggen kita berjuang niku dipun paringi istiqomah. Dan ingkang pungkasan masjid niki wonten sasetunggalipun sanasin ngendikan nek biyen niku akeh menungso niku digaweke masjid karo jin. Biyen akeh masjid tiban lho. Lah nek saya menapa nek Ihsan Subrati niki gandeng ngrumono masyarakat iki jarene iki lagi ono sak Indonesia menawa ana wong kok gaweke masjid jin. Saya lah ono jamaah dan iki. Jamaah kan iki yo mboten napa-napa. Mugi-mugi saestu dengan barokah papan punika sing saged berkah undangan perjuangan kita bersama. Wabillahi mengatakan awan ingkang saged kula aturaken kirang mengampuni sampun kang sami dina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Kiai Masjid Bustami selaku Ketua Yayasan. Syukur hati, syukur hati, dan terima kasih juga kepada adik-adik teman-teman penerbang dari penerbang itu Hadruan dan pilot penerbang dari Rodotul Muta'alim ini Garut. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu sambutan dari beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Wasiluddin selaku Ketua BC NU Kulon Progo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahyal islama bi'ulumil ulama'i wa ahyal ummata binahjatil ulama'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang sangat hormati Bin Bapak Pajaregana, Bapak Wakil Bupati Ponorogo, Bapak Kiai Haji Basit Bustami SAG, minangka sesepuh lan pengasuh pengajian Segoro Ati menapa dene sedaya takmir masjid Ihsan. Bapak-bapak saking pengurus MBCNU Kapanewon Galur, Bapak Kekuatan Pilihan Pak Surya, sedaya pengurus ranting NU sekalurahan Kapanewon Galur, hadirin hadirat ketum spen saking lembaga NU, kocok-kocok saking Laismu, Bapak Haji Saiful Hadi MAG minangka LDNU, hadirin hadirat rahimakumullah. Kamujilan syukur kunjungan Allah Subhanahu wa taala menika injak menika kita saged sami muwajahah mujalasah musalamah wonten ing saking berbahagia menika. Mugi-mugi sedaya pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Awit naminipun pengucapan Dr. Rogo ngaturaken matur sanget dhateng sedaya jamaah. Saya jamaah masjid menerima jamaah pengawasan so MBC ranting dikinipun Bapak Bupati
saat menika kersa rawuh majelis ingkang mulia menika samalih mugi tansah dipun rahmati dipun berkahi atipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengipun menika sampun nderekaken sama-sama Pak Wakil Bupati. Matur Pak Wakil Bupati sudah peduli sekali kepada jamaah-jamaah ingkang saderengipun menika wonten jarang sekali sudah pejabat wonten ing Kabupaten Ponorogo peduli kaliyan jamaah niki jamaah Nahdlatul Ulama. Ini badhe majeng badhe sae donya akhirat itu nggih ulama umarok menika seiring sejalan. Nah menika mugi kula mergo saat menika ingkang nembe kemawon hari jadi terus menika enjang menika menika tingali wonten tiga apa nggih? Tiga unsur yang sangat penting. Yang pertama adalah kita menyongsong kebiar Nusantara bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumrap warga NU menika sangat penting dihayati bulan yang sangat utama, hari besar Islam. Karena diputusipun Allah Subhanahu wa taala dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ini sampun biasa mengatakan berjanji pengetan-pengetan wonten dusun-dusun wonten ing masjid-masjid. Nomor kalipun hari santri. Napa niki temane niki santri sehat Indonesia kuat. Kulon Progo tonggak kebangkitan ekonomi nggih. Jadi ini temanya. Terus ketiga-tiganya ada pesan-pesan yang luar biasa di hari santri dinten Yusuf Muhammad SAW kan hari jadi. Menika ing jantung kula kita nggih badhe dipun ngendikan Bapak sing LDNU Bapak Yeji Sekul Hadi. Bila NU menika jenengan organisasi wadah orang-orang yang sependapat, sepaham, setujuan ingin ngerembak nggak ada masalah agama, masalah negara, lan masalah budaya. Orang hidup tiga faktor ini minimal itu. Wong nek kan diagama didumpo. Ora bedane kok karo hewan. Insyaallah nek badhe mujudaken titianipun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masalah agama, masalah negara, NU menika jauh, ya, lahir pun jauh daripada lahiripun Negara Kesatuan Republik Indonesia. NU lahir tanggal 31 Januari tahun 1960. NKRI lahir tahun 1000 bulan Agustus 17 Agustus tahun 1900 kawan doso. Tuane kula NU niku melu ngedeke, melu perjuangake. Sak menika kita ikut menjaga. Lah insyaallah NU dibutuhkan oleh agama, dibutuhkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah nggak ditangkap masalah budaya yang adiluhur. Dalam masjid menika wonten kukuban wilayah Adikarto nggih. Nek kita membaca sejarah Kulon Progo ini memang sejak saderengipun perang di Bonegoro sampun wonten embrionipun. Kantos sejarah berbeda kula aturaken dikaitan dengan masalah hari jadi belum. Ini masalah kabudayaan. Hum Allah ketika apabila disebut qudil afwa wa'mur bil urf menika ya adat istiadat yang baik yang tidak bertentangan dengan
saya auf wa a'rid 'anil jahilin. Ya Allah paling penting. Terus budaya ini sangat penting kangge menyempurnakan kehidupan kita sedaya yaitu kamal lil jalal lajeng lil jamal. Monggo kita anggenipun ber-NU, berislam, ber-NU, bernegara dan berbudaya kita kekahkan derek yang tersupi wonten masjid wonten pengawasan Bapak Kiai Basir Mustami SAD muga kita berei yang dibunsui saking bapak-bapak pengurus MBC Kabupaten Galur maupun jadi bapak-bapak ranting NU. Monggo begitu gremsengaken kula gadhahi pikantuk pawartos bilih mriki menika badhe perintis SD nggih SDNU dados sewu NU ini wonten 3 tipe, wonten kula terus tipe A, tipe B, tipe C. NU tipe A kados ditemon pondok-pondokipun ya wonten nginipun Kiai Lukman Gunung Karangulu wonten ing Alidaya SMP Sanawiyah mondok lajeng SDNU nipun wonten ing SDNU Nurul Janah wonten Jaten. Alhamdulillah saat ini respon saya masyarakat kepercayaan yang luar biasa. Namun menerima kota ini pun sudah 60 gitu ingin daftar akan lebih dari 80. Terus menikah menyeleksi sekitar 20-an. Tersebut itu sudah mendapatkan kepercayaan sekolah-sekolah. Teman-teman SD ini pun wonten TK, RA, SD, Sanawiyah, SMK ini pun juga. Saya contoh kemarin. Ini kalau naik kemarin tipe A. Pondok ini pun di Pampinten, pondok pesantren. Ini kasus jadi sentolongnya di Kemawon di tadi Bapak pondok ini pun lagi 6 bulan pantes justru SMK 1 kita menikah sampun nggak dari predikat tinggal apa sih izin justru kaki rujukan sekolah-sekolah bahkan sekolah negeri rujukan ini pun menurut sampai dengan sakit SMK 1. Asing menikah yang sudah pendidikan monggo bagi Galur menikah memacu batas beli pondok pun sekolah-sekolah pun formal mungkin wilayah apa nih Galur pakai yang disebut greget semua di toko-toko ikon dan tidak. Kata kesempatan kemawon, kalau aturakan ataupun dengan bapak-bapak saya kaya itu, dan saya kaya itu, dan saya pada tutunon, NU yang kedua ini wilayah Galur Turki, eksamangki, NU Galur, saya kata langsung macam ringsen, atas ini tidak mendapat kajian. Ulang menika maulid menika manggita badhe dipun adani subuh jamaah sak kulon sak menika dipun wiwiti. Kula monggo kita kanthi nuwun Allah Subhanahu wa taala ingin jenengan dipun wiwiti Gema Marinat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga kita kanthi masuk dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Katakan mantap yakin beragama Islam, mantap bernegara wisata Republik Indonesia, dan mantap berbudaya dulu. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun, sebelum kita melanjutkan acara di depan panitia studio ada minuman dan nanti akan ada makanan. Kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih kepada beliau Bapak Ketua PJNI Kulon Progo yang sudah membuka kembang maulid dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam HUT Kabupaten Kulon Progo ke-69 dan peringatan Hari Santri Nasional ASN penyelenggara Najis Kulon Progo dibantu oleh UCJBIS se-Kapanewon di 12 Kulon Progo. Insya Allah dilaksanakan hari ini buka tanggal 18 Oktober 2020 sampai roadshow 12 hari mendatang tanggal 29 Oktober 2020 1 sampai 12 Maulud 1442 Hijriah di 12 Kapanewon Kulon Progo. Dan acara pagi ini dan acara ke depan akan disiarkan melalui Facebook dan Instagram Najis Kulon Progo. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dari sebelum sambutan kita istirahat dulu sejenak sambil mendengarkan terbangan dari adik-adik Rodotul Muta'alim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله الله Bapak Ibu hadirin, acara Jemaah Maulid Kecanuk Lorogol semua pokok pada pagi hari ini acara kita lanjutkan dengan sambutan dari beliau
Panjenenganipun Bapak Fajar Wigana selaku Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua PCNU Kabupaten Kulon Progo, Bapak Yai Siludin. Yang saya hormati MBCNU Galur, Ranting NU Banaran, Takmir Masjid Zainul Ihsan. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Syaiful Hadi. Yang saya hormati Bapak Kiai Hasyim, Bapak Kiai Lukman, Bapak Kiai Aris. Yang saya banggakan penerbang Rodatul Ali, adik-adik kita, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di hari ini, pagi ini dalam kondisi sehat walafiat. Matur nuwun atas waktunya Bapak Ibu. Pagi ini mungkin suguhan yang berbeda ya, karena ada beberapa tema tadi, Gema Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Hari Santri dan Hari Jadi Kulon Progo. Sebelumnya saya selaku Wakil Bupati Wakil Kabupaten Kulon Progo dan juga sekaligus Ketua Gugus Tugas Covid Kulon Progo, saya selalu menghimbau dan mengingatkan tentang protokol kesehatan. Itu ya, karena melekat tugas saya, jadi saya di mana-mana harus bicara tentang protokol kesehatan. Karena COVID-19 ini di Kulon Progo belum berakhir. Sampai hari ini penambahan kasus masih ada. Sampai hari ini total kasus di Kulon Progo sekitar 210 kasus. Namun jangan takut, karena COVID ini sebetulnya banyak yang sembuh. Artinya dari yang meninggal selama ini di Kulon Progo hanya 5, yang sembuh sekarang sudah 147. Dan ke depan kami memang selaku gugus tugas ini ingin juga mendorong dari sektor ekonomi dan juga sektor-sektor yang lain, karena di Kulon Progo ini dalam kondisi sekarang secara normatif peningkatan COVID ini tidak seperti daerah lain, karena daerah lain kan meledak sudah di atas Kulon Progo semua. Namun kita juga harus tetap berhati-hati, dan saat ini sebetulnya kita memasuki recovery. Jadi kita sudah memasuki pemulihan ekonomi, karena ya wabah COVID ini kan di Indonesia sangat berdampak luas terhadap ekonomi, sehingga perekonomian di Indonesia ini jatuh. Namun khususnya di Kulon Progo, DIY ini stabilitas ekonominya hanya sedikit turunnya, dan di Kulon Progo ini masih surplus. Jadi di Kulon Progo ini sampai saat ini belum minus, namun kita juga harus siap diri ketika ini sudah memasuki recovery. Ini menjadikan semangat bagi kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, namun juga beraktivitas secara ekonomi. Kemarin juga waktu hari jadi Kulon Progo yang ke-69, dalam pembukaan sambutan Arso Dalem Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan bahwa
yang terpenting di DIY ini adalah singkatnya waras lan wareg. Waras lan wareg atau wareg lan waras, saya juga bapak. Nah, ini sebuah makna yang mungkin sederhana, namun ini adalah sebuah makna yang berarti bagi kita semua dan nanti kita bersama bahwa tidak di satu sisi memang kesehatan penting, tapi di satu sisi ekonomi juga penting. Nah, di DIY ini terkhususnya ini memang di Sultan ingin mensinergikan antara kesehatan dengan ekonomi agar kesehatan juga protokolnya tetap dijalankan, namun secara ekonomi juga kita harus tumbuh. Nah, ini semangat bagi kami bahwa ternyata di DIY ini masyarakat masih bisa dikendalikan maupun dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan, namun juga ingat dengan sektor ekonomi untuk mendorong itu. Pesan dalam ini memang harus kita hubungi karena ya banyak yang mendikotomikan bahwa kesehatan dan ekonomi ini bertentangan dalam kondisi ini, tapi ternyata Rasul dalam mampu merubah mindset bahwa ekonomi harus berjalan, namun dengan protokol kesehatan juga harus dilakukan. Dan terkhusus di Kulon Progo ini memang dalam tema hari jadi kita kemarin kita mengangkat bahwa kita jadikan tonggak mewujudkan kebangkitan ekonomi untuk Kulon Progo maju. Nah, ini jadi di Kabupaten Kulon Progo ini juga akan melakukan hal yang serupa seperti bahwanya Rasul Dalem. Kita di satu sisi kita memberi beberapa regulasi terhadap sektor ekonomi tentang protokol kesehatan. Namun kita justru regulasi itu untuk mendorong, jadi bukan untuk menghalangi, tapi untuk mendorong. Contohnya di destinasi wisata, kita sejak awal sudah fokus untuk melakukan simulasi, memverifikasi tempat-tempat tersebut sehingga tempat wisata ini bisa dibuka dengan kondisi di tengah pandemi ini, tapi juga aman bagi wisatawan. Di satu sisi juga di pasar-pasar, kalau dengan resort, nah kita juga menekan untuk protokol kesehatannya, namun juga membuka lebar untuk perputaran ekonomi di pasar-pasar karena pasar ini kan perputaran ekonomi yang sangat bagi rakyat sangat penting, dan kami juga selalu memantau sampai hari ini bahwa pasar-pasar kita ini masih tertib untuk protokol kesehatannya, mayoritas masih tertib karena sudah ada tugas tangan dan lain-lain. Artinya dari kami 3M ini diterapkan betul-betul oleh pengelola pasar dan masyarakat. Untuk ke depan kami juga ngatur sama Pak Kiai bahwa mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini maupun pengajian yang skalanya bukan pengajian akbar ya, pengajian yang skala terbatas internal, nah ini bisa diatur protokolnya melibatkan banser. Nah kami juga ingin melibatkan organ-organ dari dalam ketika mengatur protokol kesehatan ini memakai banser. Mungkin kalau di memakai kokam, nah, ini akan menjadikan kita menjadi sinergitas yang akan berjalan dengan baik ketika pemerintah juga bersama kegiatan agama juga berjalan dengan baik, karena selama ini kan pemerintah juga banyak disalahkan ketika bicara gini-gini nggak boleh di masjid, nggak boleh seperti ini, nggak boleh, tapi pemerintah tidak bisa mengatur regulasinya. Nah ini kita ingin melengkapi, mungkin dari Kemenak juga bersinergi dengan kami untuk mengatur itu ke depan. Ini kami juga akan serius menanggapi hal itu, karena selama ini memang banyak yang komplain tentang itu. Kita memang ya sedikit-sedikit kita mengevaluasi untuk bisa menjadikan bahwa kegiatan keagamaan ini juga bisa dilakukan tapi betul-betul aman dari COVID-19. Jadi mungkin
dari saya seperti itu, karena tadi selaku ketua gugus tugas COVID Kulonprogo memang berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal seperti ini di manapun kita berada. Oke, nanti mungkin dilanjut karena juga semakin siang, saya tidak berbicara panjang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu santunan kepada penerbang, dalam hal ini perwakilan Hadron 1 dan anak yatim 1, serta kepada santunan juga untuk Masjid Zainul Ihsan. Ada titipan beberapa dari donatur yang dititipkan di Les Kulonprogo serta untuk acara menikah. Untuk satu dari teman-teman Hadron Rodotul Muta'alimin, serta satu dari anak yatim di menikah Dek Danifa Raditya Prabaswara selaku perwakilan anak yatim, dan monggo dari penerbang 1 dan disiapkan dispenser setelah nanti. Monggo menghadap ke timur. Nanti kasuwun kepada beliau Bapak Wakil Bupati dan beliau Bapak Ketua PJNU untuk menyerahkan satu-satu untuk adik-adik. Gus Inun, ya. Gus Inun, monggo Gus. Monggo. Menghadap ke barat, ke timur mami, timur mami. Oh, oke, tarik mami, di depan teman-teman. Masyhur kepada beliau Bapak Wakil Bupati dan Ketua PJNU Kulonprogo serta pengurus Radis Kulonprogo untuk sesi foto bersama sebelum nanti kita lanjutkan acara, yaitu pengajian oleh beliau Bapak Kiai Haji Saiful Hadi saking LDNU plus Kasih Bimas Kemenak Kulonprogo. Acara ini memang agak unik, santunannya bukan kepada yang biasanya, tetapi memang kita berikan kepada penerbang Kulonprogo sesuai dengan klasifikasi dari UPSIS JPSIS. Dalam hal ini di Galur Bu Malika sebagai koordinator JPSIS. Untuk foto bersama Bapak Museum, adik-adik foto bersama dulu. Untuk masjid kami suruh kepada Pak Mujiono, monggo menerima santunan bantuan untuk masjid. Kesini namun kepada pengurus Radis Kulonprogo Masyhur untuk menyerahkan Pak Agung, Pak Lukman, Pak Aris, monggo. Bantuan berupa dispenser serta air karomah Nahdlatul Ulama yang diproduksi di PJNU Kulonprogo, insya Allah nanti bisa dimanfaatkan untuk masjid mereka. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, setiap Ahad kami muter ke masjid-masjid untuk menyapa dan masjid-masjid yang ada di Kulonprogo subuh Pak datang menanggung. Matur nuwun, mugi-mugi bermanfaat dan mohon doanya pada kami, Wakil Bupati selalu diberi kesehatan.
maafkan karena beliau menolong kami di acara subuhan filantropi setiap Ahadnya Bapak Ibu. Dan teman-teman manajemen Laji Sukon Progo, BCNU, BC Laji Sukon Progo juga tetap menerima zakat infak sedekah jenengan untuk disalurkan di seluruh kabupaten di Kulon Progo. Dan jangan lupa untuk mengisi koin NU-nya karena itu menjadi amal kita di pagi hari. Untuk selanjutnya, sebelum nanti kita tutup dengan sholawatan sokal, mungkin kita ikuti pengajian beliau pada Kiai Haji Saiful Hadi selaku pengurus LDNU, dan beliau juga Kasih Binmas Kemenak Kabupaten Kulon Progo dari Kemiri Pengasih Kabupaten Kulon Progo kepada beliau dan Solo Panggilan Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai aturan kalau berbicara masker boleh dicopot. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul 'azim. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan juga Bapak Kiai Haji Dr. Andes Wasuluddin. Yang terhormat beliau Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo, Bapak Fajar Gegana, yang alhamdulillah setiap Ahad selalu menyertai tim Lazis NU silaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian. Al-Mukarram Bapak Kiai Basit Rustami SAG, pengasuh Pondok Pesantren Seguro Ati, pengurus ranting NU beserta hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa bina'matillah. Ini enjang punika kita sarangan sedang berkumpul bermuajahah. Mohon maaf karena saya bicaranya tidak lama, saya tak gede mau ya Pak ya. Satu hal Bapak Ibu sekalian, saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Pengasuh Pondok Pesantren kaitannya dengan Masjid Zainul Ihsan. Terus Zainul Ihsan tadi di akhir sambutan beliau mengatakan bahwa ada jamaah yang mengatakan ini masjid diperuntukkan untuk jin. Walaupun saya tahu kan memang kalau Pak Kiai Bas itu memang agak dekat dengan dunia. Saya teringat Bapak Ibu sekalian dengan masjid jin yang ada di Mekah. Kalau Bapak Ibu ke Mekah itu di daerah Maklah itu ada namanya masjid jin. Ceritanya memang pada dulu ketika Rasulullah mau menuju ke Pasar Ukat, waktu subuh beliau sholat subuh di daerah situ. Ketika Rasulullah sholat subuh, itu jin-jin itu tidak bisa mencuri rahasia langit, Pak. Biasanya itu jin dulu, itu sering begitu mudah mencuri informasi-informasi dari langit. Tapi informasinya bukan hoax. Jinnya memang pintar. Tapi ketika Rasulullah sholat subuh di sana, pintu-pintu rahasia itu begitu ditutup, jadi jin tidak bisa mencuri rahasia langit. Jin marah Bapak Ibu sekalian. Biasanya iso nyolong, ora iso. Bukan nyolong tebu loh, bukan. Sehingga jin memerintahkan, Raja Jin memerintahkan silakan cari informasi, sebar anggotanya, cari kenapa kok rahasia langit tidak bisa dicuri.
Akhirnya sebagian kelompok jin mencari sampai ke daerah Timamah. Ketika sampai dari situ, mohon maaf, bangsa jin ketika itu datang, itu Rasul mendengar lantunan ayat Rasulullah sedang membaca Quran. Ketika mendengar lantunan bacaan Quran Rasulullah sedang sholat subuh di sana, bangsa jin itu bergetar hatinya dan akhirnya mereka berbaikat masuk Islam. Kalau sekarang nyebutnya itu menjadi mu'alaf. Tapi sekarang jarang ya mu'alaf dari bangsa jin masjid itu. Sehingga sampai sekarang masjid itu sebenarnya namanya masjidnya Masjid Al-Bai'ah. Al-Bai'ah karena di sana dulu ada bai'ah para jin beriman kepada Rasulullah. Tapi yang terkenal itu bukan Al-Bai'ahnya, tapi masjid jin. Tapi kalau Bapak Ibu ke sana ke Mekah jangan khawatir kalau saya sholat di situ jinnya bagaimana? Karena masjid jin itu tertutup Pak. Jadi banyak masjid-masjid di Mekah atau Madinah itu memang posisinya cuma sekedar masjid bersejarah yang tidak dipergunakan untuk sholat 5 waktu. Di sekitar Madinah juga ada ya, ada masjid Abu Bakar ada, tapi memang tidak difungsikan. Tapi itu untuk sejarah. Jadi kalau ada masjid di Garut, mohon maaf, yang jarang digunakan untuk ibadah, hampir tertutup, itu berarti rodo mirip masjid. Padahal kalau di sana memang dilarang tidak boleh digunakan. Tapi sekarang Pak, bangsa jin yang beriman kepada Allah itu, kepada Rasulullah, itu dikisahkan bahwa setiap saat mereka berzikir kepada Allah di menara masjid jin itu. Jadi insya Allah Masjid Zainul Ihsan itu saya melihatnya Masya Allah di pesawahan yang luas ada masjid berdiri sebagai oase, sebagai embun, sehingga orang yang lewat, orang yang gersang itu ketika melihat ke Masjid Zainul Ihsan, Masya Allah mampir. Insya Allah bukan hanya bangsa jin Bapak Ibu sekalian, tapi manusia-manusia juga insya Allah akan hadir di tempat ini. Amin ya Rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah saya juga teringat dengan pesan beliau Bapak Wakil Bupati. Yang saya ingat itu cuma waret Pak, waret dan waras. Jadi alhamdulillah perpaduan antara kebijakan yang sangat baik ini yang kalau didiri oleh Bapak Sultan, ini waret dan waras, ekonomi jalan tetap menjaga kesehatan. Dan alhamdulillah pagi ini panitia juga sudah sangat pintar dengan petuah dari Pak Sri Sultan, yaitu waret. Satu porsi waret derek nih Bu. Ini kalau kurang monggo. Jadi saya kira harapan dari pemerintah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tadi Bapak Wakil Bupati itu mau mengatakan tapi kayaknya nggak terlalu tega. Mau mengatakan Bu ya kalau di masjid itu dijaga jaraknya, memakai masker. Saya cuma kira-kira kalau saya tidak salah ya. Bukan mau mengatakan itu kayak enggak nanti malah. Ya, saya cuma isyarat beliau itu saya tangkap itu kayaknya kok anjuran ini diharapkan Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti ke depan tetap ibadah tetap jalan. Bagaimana kita merasakan Masya Allah selama hampir 3-4 bulan kita tidak masuk masjid. Saya terus terang ketika bulan Ramadan, saya sama sekali tidak sholat di masjid. Sholat taraweh saya selalu di rumah dengan makmum anak saya dan istri saya. Jadi cuma 1 atau 2. Tapi ternyata ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Saya berani ketika ngimami itu suratnya lebih panjang-panjang. Karena saya pikir kalau saya salah orang mati isi, buang jemaah isi. Kalau maunya baca itu kan mohon maaf, kayak saya tadi Pak Kiai Basir, misalnya keliru, itu kan mesti di belakang ngomong Kiai kok. Kiai enggaknya rambutnya kok jumbo. Bapak itu nggak usah tanya kok, Pak saya itu kok wani banget nggak jual pakai itu sudah alam jin yang berbicara. Jadi nggak usah bingung kok kental banget ya Pak Kiai itu masuk kok dibojomi kok yang iya karena mohon maaf secara kedinasan, saya punya kewenangan untuk memberikan mauidhah hasanah. Oke.
Bukan karena beliau sebagai pengasuh pondok, tapi karena beliau sebagai kepala KUA. Saya kalau menyampaikan langsung nggak berani, tapi kalau kayak gini maka mati ketawa ya. Oke, nyuwun ampun. Jadi Bismillah. Sampai mana tadi? Iya. Jadi sampai mana tadi Pak Kelas? Jadi itu tadi pesan dari Pak Wabu. Ini saya tegaskan itu ya Pak tadi seperti itu ya Pak. Jadi Bismillah. Ya ikhtiar kita Pak, ikhtiar kita maksimal. Ikhtiar Bismillah sesuai dengan kemampuan, walaupun kita tetap pengennya ya sehat dan lain sebagainya. Ya tadi saya sholat subuh, alhamdulillah selalu saya sholat tarawih, saya sholat baca suratnya panjang-panjang. Saya jarang baca surat mulai dari Syafi'is atau apa itu dan sebagainya. Bacanya pendek-pendek. Tapi kalau jadi imam di rumah, saya ambil surat yang agak panjang. Mungkin yang pertama saya keliru juga istri saya nggak berani membetulkan. Misalnya wal asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun. Surat pendek malah melipat ke surat panjang. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nggih, pantun saya cuma seperti itu saja. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit mencontoh bagaimana Rasulullah dalam bersikap dalam bermasyarakat. Tapi saya ambil yang simpel-simpel saja. Pernah pada suatu hari, mohon maaf, Mu'ad bin Jabal itu menjadi imam dalam sebuah perkampungan sholat. Jadi kalau orang dulu itu para sahabat itu sering beliau itu sholat bersama Rasulullah, terus pulang ke rumah menjadi imam untuk kaumnya. Pada suatu hari ketika menjadi imam, Mu'ad bin Jabal itu membaca suratnya itu panjang sekali. Ketika Fatihah selesai, membaca surat yang panjang. Kalau sekarang mungkin kayak model Al-Baqarah. Ketika merasa panjang sekali, ada seorang makmum. Makmum itu kalau mungkin dilihat KTP-nya katanya enggak ngerti. Makmum ketika ngerti imamnya bacanya panjang sekali, dia itu mufarokoh. Berhenti menyelesaikan sholat sendiri. Ketika Mu'ad mengerti sampai selesai ada yang mufarokoh, Mu'ad mengatakan, anta munafik, kaum munafik, mufarokoh dari sholatku. Karena dulu zaman Rasulullah itu gampang musyawarah, itu diadukan oleh kedua orang itu, diadukan pada Rasulullah bahwa ada orang yang sholat mufarokoh. Kenapa? Ketika ditanya kenapa kamu mufarokoh? Karena Pak imamnya itu bacanya suratnya panjang. Justru yang disalahkan oleh Rasulullah Bapak Ibu sekalian, ini justru yang disalahkan adalah Mu'ad bin Jabal. Kamu mempersulit umat Mu'ad. Mudahkan, yasiru wa la tu'as. Mudahkan. Jangan kamu persulit. Kalau tadi Pak Basir panjang apa pendek? Pendek. Biasanya kalau nggak ada orang, kalau di rumah malah panjang. Ini masalah sebagai gambaran bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua. Tapi bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti itu sholatnya itu cepat sekali. Ya lumrah, wajar. Kalau terawih memang agak cepat ya, monggo. Tapi jangan lama sekali. Saya pernah ketika saya pulang dari Magelang, kebetulan mohon maaf di daerah Nanggulan, saya mahirkan di sana. Kebetulan jamaah sedang baru mulai, saya ikut jamaah di sana. Ketika imam baca selesai Al-Fatihah selesai, waladdallin. Terus imamnya membaca Ar-Rahman. Saya sudah di hati saya itu suwe. Tadinya tak ngomong ini, angel teman tuturanmu. Sholat maghrib kok mocone Ar-Rahman. Niki nggih saya Pak. Tapi kita kok ora lumrah. Niki seandainya mufarokoh, saya juga tenang. Akhirnya saya di hati saya ngomong dengan istri saya, karena saya dengan istri saya ngomong, "Mak, nanti kalau maghriban lagi nggak usah sholat di sini." Imamnya kok suwi. Karena memang kadang-kadang menurut saya kata Rasulullah yasiru wala tu'assir. Dan ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah. Idza shalla ahadukum linnas falyukhafif. Pak Yai Basit,
Kalau kamu menjadi imam, falyukhafif, ringankan sholat kita, ringankan. Apalagi di daerah seperti ini mungkin ada yang pengen segera ke sawah, ada yang pengen kemana dan lain sebagainya. Mungkin cuma sekedar mampir karena mau mancing misalnya, pengen cepat. Kok malah sholatnya malah maju ya? Yasin. Ternyata setelah Yasin malah satu ayat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Nantinya Yasin sampai selesai kan minimal 20 menit. Gimana setelah itu? Tapi ketika kita sholat sendiri Bapak Ibu sekalian, masyikta, silahkan tawil masyikta, sesuai selini monggo. Ini kan Masya Allah, kalau kita terangkan pada pemerintahan, yassiru wala tu'assiru, kita mudahkan masyarakat, jangan kita persulit, tapi bukan berarti di seenaknya. Setuju ya Bapak Ibu sekalian? Yang terakhir satu hadis, mohon maaf, ini kaitannya dengan bibit-bibit radikalisme yang muncul, sudah ada bibit-bibit itu sejak zaman Rasulullah. Ketika itu dari Anas bin Malik, ja'a salatu waqtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang kepada istri-istri Rasulullah. Kenapa kok istri-istri Rasulullah? Karena memang istri Rasulullah itu lebih dari 1. Kalau orang sini ngomong datang kepada istri-istri Pak Kiai Basit Bustami, betul apa tidak? Tidak, karena istrinya cuma tak terus kecuali nanti, nggak berani sih ya, nggak berani ada bunyai ya. Kalau nggak ada bunyai ya kecuali ya. Kenapa? Kenapa mereka datang kepada istri Rasulullah? Karena yang tahu persis tentang kehidupan amalia seorang suami adalah istri. Mohon maaf Pak Wakil Bupati, yang paling tahu tentang keadaan Pak Wakil Bupati itu bukan asprinya, bukan siapa, tapi yang paling tahu 100% adalah istri. Makanya mereka datang kepada istri-istri Rasulullah, yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ketika mereka dikabari bahwa Rasulullah itu Masya Allah kalau sholat lain sampai seperti ini lain sebagainya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya selama saya di pondok pesantren, saya kok mengenal kiai yang begitu dekat akhlaknya dengan Rasulullah itu almarhum Al-Mahfud Pak Kiai Said Marzuki, yang saya kenal maksudnya, karena banyak yang saya tidak kenal. Yang saya kenal itu Masya Allah beliau dalam keadaan capek, dalam keadaan sakit, beliau tetap menjaga sholat jamaahnya. Saya ketika sholat ke beliau, mohon maaf, waktu beliau itu banyak digunakan hanya untuk membaca dan mutola'ah kitab. Jadi ketika saya masuk rapat ke beliau itu, mesti yang sering saya temukan, beliau itu sudah menghadap kitab, sampingnya itu kamusnya, Masya Allah, belajar dan belajar. Dan ketika mohon maaf, sebagai seorang santri, kiai itu kadang-kadang nun sewu, memberikan bisyaratnya oleh beliau itu diterima, tapi dikembalikan lagi kepada santri. Ini Masya Allah. Nah ketika mereka 3 orang itu dikabari bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ka'annahum taqalluha, mereka merasa sangat kecil sekali. Kalau ekonomi, mohon maaf ya, kalau ekonomi contohnya, ketika saya tanya kepada istri Pak Bupati, bagaimana Pak Bupati kalau makan, ternyata istrinya bercerita, Pak Bupati itu kalau makan itu cukup dengan tempe garet dan tahu. Saya berpikir, Masya Allah, Pak Wakil Bupati yang seperti itu saja, kok kayaannya itu sudah sedikit lagi sudah sampai krisis. Kan sedikit lagi jadi ternyata makannya kok cuma dengan tempe garet dan tahu, kadang-kadang telur dadar. Terus awake dhewe piye? Awake dhewe yang masih kembang kepis malah pengennya jare mati terus. Ini contohnya ketika ditanya ibadahnya itu seperti itu Pak Bapak. Akhirnya menurut saya, akhirnya 3 orang itu ngomong dewe-dewe. Kalau begitu
saya akan sholat lail terus malam suntuk, terus menerus. Satunya ngomong lagi, saya akan puasa daber, tidak berbuka, terus menerus puasa. Terus satunya lagi, ini mungkin ada yang datang di sini, saya tidak akan menikah selamanya. Ada yang belum nikah? Repot ini kalau ini bisa tutup kalau kayak gini. Saya sama nggak setuju ini. Saya nggak setuju ini ketika ini. Itu mereka berpikiran kalau saya menikah maka saya akan terhalang ibadah saya. Mau jamaah, bojone renge, anaknya nangis, ora sido jamaah. Mau ikut pengajian terhalang lagi. Daripada menghalangi, saya tidak akan menikah. Katanya ketiga-tiganya itu punya pikiran rencana yang baik, Pak. Kadang-kadang kita punya rencana seolah-olah maksud saya itu. Tapi ketika Rasulullah datang, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasul mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalau bahasa sekarang itu, kowe sing ngomong ini iki. Amma wallahi kata Rasulullah. Rasulullah jarang sekali mengungkapkan hadisnya dalam hadisnya dengan kata-kata amma wallahi inni la akhsyakum lillah. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa asqakum lahu, dan saya juga orang yang paling takwa kepada Allah. Sampai Rasulullah membuka perkataannya dengan kata-kata seperti itu, Pak. Kalau Bapak lakukan misalnya ada masyarakatnya yang lagi kekurangan Pak, dapat bantuan langsung tunai, itu tiap hari belinya apa istilahnya, minumnya apa itu soda gembira, makannya itu gulai sawah. Kan kalau Pak Wakil Bupati nanti kayak gitu kan, Pak Wakil Bupati sampai datang, demi Allah, saya adalah orang yang paling kaya di Kulon Progo. Ini ande Pak, ande. Jenengan nomor 1, saya nomor 2. Ini contoh. Bahasanya Rasulullah itu seperti, saya adalah orang yang paling kaya di Kulon Progo. Tetapi saya makan itu cukup dengan tempe. Kau yang mendapatkan bantuan apalagi ikut mertua, kok makannya kok koyo? Ini Rasulullah sangat-sangat marah. Jarang saya menemukan, bahkan saya juga belum pernah menemukan. Bukan tidak ada ya Pak ya. Jangan mengatakan tidak ada hadisnya. Itu sombong. Kalau memang belum menemukan, jawab aja, saya belum menemukan hadisnya. Esensinya sama. Tapi kalau saya belum menemukan hadisnya, mungkin ada hadisnya, tapi kita tidak pernah membaca. Karena yang kita baca cuma WA. Setuju? Iya. Hadis jarang kita baca. WA yang kita baca. Bukan tidak ada hadisnya, tapi belum menemukan hadisnya. Yang redaksi hadis dimulai dengan wallahi, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir, tapi saya puasa, tapi juga berbuka. Saya sholat lail, tapi saya juga tidur. Saya juga menikah dengan wanita. Faman rohiba an sunnati, ini terusan hadisnya. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku kata Rasulullah, falaisa minni, maka bukan termasuk golongan. Jadi yang benci itu redaksi hadisnya itu berawal dari kata-kata itu, dari kata-kata yang punya keinginan sendiri, punya rencana sendiri. Ternyata rencana bersama itu sebenarnya sangat dibenci oleh Rasulullah. Saya pernah menyampaikan hadis ini Pak Wabu kepada keluarga mantan teroris. Di kelompok itu ada keluarga yang diduga keluarganya ya, anaknya ya, tapi yang dikasih nasihat itu bapak ibunya. Bapak ibunya tetap berkeyakinan bahwa anaknya itu tidak salah. Saya khawatirnya keyakinan yang seperti itu justru yang kadang-kadang bisa membahayakan, yang sebenarnya sejak zaman Rasulullah bibit-bibit itu sudah ada. Ya tengah-tengah saja lah. Antara di kita itu memang itu tawasud ya Pak ya, tawasud antara ekonomi jalan tetap menjaga kesehatan. Sebenarnya tradisi NU itu seperti itu. Antara takut dan khawatir itu, antara takut dan optimis itu memang bergabung. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Diharapkan mudah-mudahan Bapak Wakil Bupati senantiasa mendapatkan hidayah taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam mendampingi beliau Bapak Bupati menjalankan tugas di kepemerintahan.
Pak Ketua PCNU dan baik PCNU maupun MWC dan sebagainya selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah Galur pada khususnya dan Kulon Progo pada umumnya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita terus menjadi santri Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dulu saya santri, tapi selamanya kita menjadi santri. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada beliau Bapak Haji Sahruladi. Masya Allah Bapak, di sini ada orang bulan juga Pak. Benar kita juga dirawat dari teman-teman MBC yang Nanggelan Bapak. Alhamdulillah ini berkah. Sebelum kita tutup ada ini kok acara sholawatan, jadi mungkin acara ini kami tutup dulu, nanti langsung kita sholawatan dan sokal mungkin. Dari saya kurang lebihnya maaf dan mohon doa kepada titipan dari Pak Ketua IBC beliau mendapatkan serah terima dari Yayasan Darul Mustafa, yaitu Bapak Haji Doyo Santoso Dipo selaku pendiri Yayasan Darul Mustafa, diberikan pada MBCNU Kapanewon Galur. Mudah-mudahan kegiatan dan seluruh apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Doyo Santoso Dipo pada MBCNU Galur mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan dan menjadi amal jariah beliau dan keluarga beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan MBCNU Galur juga diberi doa restu mungkin bisa mengembangkan amanah dari Yayasan Megol dan yayasan-yayasan yang lain. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Acara kami tutup dengan bacaan adalah bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon untuk kita gerak dulu karena kita akan melaksanakan sholawatan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yadnul barakat kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi
نبي محمد